Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faraidul bahiyah alif al-alim al-alamah Sayyid Abu Bakar Ahdali al-Yamani Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Al-qaidatu tsalitsah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kaidah yang ketiga merangkan tentang kesulitan ini menarik kemudahan. Wasluha utawi asale kaidah iku al-ayatu pira-pira ayat Al-Qur'an wal akhbarun pira-pira hadis. Masaking hadis kang riwayatake ing ma sapa al ulama pira-pira wong alim al ahbaru pira-pira kang banget ngalime. Wa kullu takhfifin utawi saben-saben keringanan ata kang teko apa kullu takhfif bisyar'i lawan syara iku mukharajun kang tentokake ngan hasaking kaidah. Iwiri daf'in kelan tanpa penolaan. Wa alam lan murasapa sira bi anna sabab takhfifi lan setuhune sebab ngendengake fi syari ing dalam syara iku syab'atun ana pitu bila tauqifin kelan tanpa kandhek. Dalika tawi mengkono sabab takhfif iku al-ikrahu kasreng wanisyanu lan lali fal jahlu nuli bodho wal usru nuli kangilan kama kaya keterangan abanu kang mertilakake sapa ulama ing safarun lan lunga wa maradun lan lali wa naksulan kurang fadi sab'atu mongko utawi iki perkara pitu iku fima ing dalam barang nasukang mertilake sapa ulama ing ma. Di dalam kaidah ini atau asal dasar daripada kaidah ini adalah ayat-ayat Quran dan hadis yang telah diriwayatkan oleh para orang-orang alim. Dan setiap keringanan yang datang disebab syara ini adalah sebab daripada keluarnya kaidah. Ketahuilah sebab daripada keringanan itu ada 7. Yang pertama, ikroh atau terpaksa. Kemudian nisyan, seseorang tersebut ini lupa. Kemudian seseorang tersebut ini memang bodoh dalam urusan syara. Kemudian dia usru atau dia mengalami kesulitan. Kemudian hal yang menyebabkan takhfif lagi ialah safar, dia dalam perjalanan. Kemudian marad, dia sedang sakit. Terakhir adalah naksu, ada kekurangan. Ketujuh ini telah dijelaskan oleh para alim ulama. Untuk yang pertama, mengenai dasarnya ayat di sini, dasar daripada kaidah yang ketiga, masyaqqah tajlibu taisir adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki pada kalian semua suatu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan pada kalian semua. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj.
Allah berkata, aku tidak menjadikan agamamu ini haraj atau sempit atau sulit. Tidak. Lalu bukti dari hadis ialah, saya ulangi, hadis ini adalah hadis An-Nabawi, yang hadis-hadis yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ialah yassiru wala tu'assiru. Buatlah mudah, jangan kalian buat sulit. Ini perkataan Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi mengungkapkan lagi, innallaha syara'ad dina faja'alahu sahlan wa samhan wasi'an wa lam yaj'alahu dha'iqan. Sesungguhnya Allah ini menjadikan agama ini, kemudian Allah mempermudah atau membuat mudah, murah, dan juga lebar kaitannya dengan hukum-hukumnya. Dan Allah tidak mempersempit agama ini. Jadi terbukti sudah bahwasanya Islam ini adalah agama yang fleksibel. Jadi tidak kaku ya. Kemudian tadi sudah diutarakan bahwasanya sebab takhfif ini ada 7. Yang pertama ikroh ya. Ikroh di sini ini suatu hal yang bersifat memaksa. Tapi hal-hal yang diperbolehkan dalam kaitan keterpaksaan ini tidak semuanya. Yakni hanya diperbolehkan seperti contoh kufur karena terpaksa, ini diperbolehkan. Kemudian dia seperti dulu ada sahabat yang dia sudah sangat Islam sekali. Dia mencintai agama Islam, dia mencintai Nabi, kemudian oleh para sahabat yang jahil, yang bodoh, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dipaksa agar kufur. Orang tersebut sebab terpaksa dia boleh kufur, namun hatinya tidak kufur. Ada lagi, yakni meminum arak atau meminum minuman keras, mabuk. Ini diperbolehkan. Dengan catatan, meminum arak ini adalah satu-satunya cara agar orang yang meminum tersebut ini tetap hidup. Maksudnya adalah, contohnya dia sedang makan. Kemudian dia mengalami yang namanya, kalau bahasa Jawanya ini sereten ya. Sereten, dia tidak menemukan minuman, yang ada hanyalah minuman keras. Maka dia boleh meminumnya, hanya sekedar meringankan beban sereten ini tadi. Tapi kalau minum dan tujuan aku minum minuman keras karena tak bisa hidup tanpanya, ini sangat salah sekali. Dan yang tidak diperbolehkan kaitannya dengan keterpaksaan ialah seperti hanya zina. Jadi nggak ada alasan orang berzina karena terpaksa. Contohnya, aku tidak mendapatkan wanita. Seseorang tidak pernah mendapatkan tambatan hati, dia terpaksa berzina. Atau dia sedang dipaksa mau diperkosa oleh wanita, dia berzina. Atau sebaliknya. Ini tidak boleh. Kecuali didolimi. Didolimi berarti diikat tangannya. Supaya ini terjadi duhul, ini balu. Memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tidak boleh lagi dengan alasan terpaksa, yakni membunuh seseorang. Karena apa? Urusan mati ini adalah urusan Allah. Maka
dalam keadaan terpaksa sekalipun tidak diperbolehkan membunuh. Selanjutnya, takhfif yang kedua adalah nisyan, dia lupa. Takhfif ini kaidahnya adalah yartafi wa itsma bisababih. Dosa ini akan menjadi hilang sebab dia ini lupa. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang dia ini menjima atau bersetubuh dengan istrinya di bulan Ramadan, namun dia ini lupa. Lupa bahwasanya dia sedang berpuasa. Maka baginya ini tidak ada kewajiban membayar kafarat dan puasanya tidak batal. Tapi kan aneh, bersetubuh sampai lupa segala-galanya, ini kan aneh. Tapi tidak menutup kemungkinan karena bersetubuh saking nikmatnya sehingga menyebabkan orang tersebut ini lupa diri, lupa waktu, lupa keadaan. Sangat-sangat lucu sekali. Hal ketiga yang menyebabkan takhfif atau kemudahan, keringanan, karena dia ini jahlu atau bodoh. Contohnya, seseorang yang bodoh akan hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian orang tersebut ini berbicara dalam sholat. Contohnya si A, karena dia tidak tahu di dalam sholat tidak boleh bicara, dia berbicara dengan B. Bro, sudah takbiratul ihram. Dia berbicara, waduh, tadi aku belum wudu. Wah, atau bukan belum wudu ya, waduh, tadi aku belum makan. Nah, ini tidak membatalkan ibadah tersebut karena dia bodoh, tidak tahu. Yang keempat, usru, atau dia memang dalam keadaan kesulitan. Dan juga umumnya suatu balwa atau hal-hal yang tidak diinginkan, cobaan. Seperti hanya dia ini sholat, namun dia sholat ini mengenakan sesuatu yang najis. Yang najis tersebut ini bersifat makfu. Seperti darahnya atau orang tersebut terkena darahnya nyamuk ketika lagi sholat enak-enak nyamuk nemplek. Nah, ini nyamuknya ternyata ada darahnya. Ini tidak apa-apa. Karena sulit untuk mencegah. Ataupun ada hewan-hewan yang tidak ada darahnya. Kemudian diperbolehkannya bergerak atau banyak bergerak atau tidak menghadap kiblat di dalam sholat dalam rangka syiddatul khauf, sholat dalam peperangan. Ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sholat tapi dalam keadaan perang, maka dia boleh sholat dalam keadaan apapun sambil memainkan pedangnya, sambil menendang, sambil menjotos, ini boleh. Jadi mana? Karena dibilang-bilang usyru. Dan takhfif yang selanjutnya, nomor 5 adalah safru. Dia dalam rangka perjalanan. Orang yang sedang dalam rangka perjalanan pun ini safarnya pun dibagi menjadi 2. Boleh mengambil takhfif ketika maksiatnya ini, kalau ada maksiat ya, semisal ini maksiat fi safar. Saya jelaskan dulu. Kalau maksiat fi safar, maka dia boleh mengambil rukhsah. Kan tapi kalau maksiat bi safar, jadi di rumah dia sudah berniat ingin melakukan perjalanan 3 marhalah, dan dia berniat untuk maksiat ini tidak boleh mengambil kemurahan. Contohnya seperti apa saja? Orang yang melakukan perjalanan 3 marhalah ini boleh tidak berpuasa.
boleh mengqashar sholat. Kemudian diperbolehkan juga sholat menggunakan muzah lebih dari satu kali. Yang selanjutnya nomor 6 ialah tahfif atau kemudahan disebabkan dia sakit. Dia boleh tayamum ketika orang tersebut apabila menggunakan air maka berbahaya bagi dirinya. Kemudian dia boleh mengakhirkan jamaah dan Jumat beserta hasilnya suatu keutamaan. Kemudian boleh berobat dengan najis atau dan juga homer atau alkohol ya. Akan tetapi dalam satu wajah. Pasti ada rinciannya. Nanti akan saya jelaskan pada sesi selanjutnya. Kemudian isaghatil luqmah. Cara bahasa Arabnya isaghatil luqmah, yakni menggelondorkan pulukan atau menggelondorkan suapan. Nah, hal ini sudah disepakati ulama diperbolehkan. Yang terakhir adalah naksu. Seperti bagi seorang anak kecil atau orang yang gila atau seorang wanita ini tidak boleh taklif. Ditaklif ini tidak boleh. Taklif itu bagaimana? Ditekankan, maksudnya. Ditekankan agar jamaah, ditekankan agar Jumatan, ditekankan agar berjihad. Ini seumpama tidak melakukan hal tersebut, ini tidak apa-apa. Jadi untuk kelanjutannya akan di sesi selanjutnya. Terima kasih.